Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelihatan. Alhamdulillah kita udah lagi. Terus kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyempatkan hadir pada pertemuan kali ini. Gimana keadaannya? Baik, sehat? Jaga kesehatannya ya. Lagi masih batuk sama flu karena perubahan cuaca dari panas ke hujan. Mungkin pada pertemuan kali ini itu akan dibawakan sebuah materi hadis tinjau dari kualitas sanad dan digunakan. Pada pemaparan kali ini akan disampaikan oleh Zahra sama Saski. Mungkin untuk mempersingkat waktu langsung aja ke pemaparan hari ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan pembagian hadis ahad ditinjau dari diterima oleh ulama. Ini ada makbul dan mardud. Kalau makbul itu diterima, kalau mardud ditolak. Makbul dibagi lagi ada sahih, ada hasan. Sahih juga dibagi lagi ada sahih bizabihi dan sahih riwayati. Begitu pula hasan dibagi lagi ada hasan bizabihi dan hasan riwayati. Definisi hadis sahih adalah hadis yang sanadnya bersambung sampai kepada Nabi melalui rawi-rawi dengan karakteristik moral yang baik, adil, dan kapasitas intelektual yang mumpuni, terdobit tanpa ada kejanggalan dan cacat. Jadi hadis sahih, hadis yang sanadnya itu nyambung kepada Nabi melalui rawi-rawi yang adil dan dobit dan tidak ada hilal juga, tidak ada cacat. Syarat-syarat hadis sahih ada 5. Pertama, sanadnya itu harus bersambung, mutasil dari perawi terakhir yang membukukan hadis sampai kepada Nabi sebagai sumber hadis. Yang kedua, perawinya itu adil, yaitu seorang muslim dewasa, berakal, tidak fasik, dan selalu menjaga kehormatan dirinya. Kalau misalkan perawinya nggak adil atau tidak balik, orang kecil gitu, tidak berakal, tidak gila, itu tidak bisa disebut dengan hadis sahih. Terus selanjutnya perawinya itu harus dobit. Dobit itu adalah orang yang kuat ingatannya, tidak terlupa, tidak jenuh, dan tidak sering melakukan kekeliruan. Selanjutnya tidak syahid, yang berarti periwayatannya itu orang sikoh atau percaya, yaitu adil dan dobit. Bertentangan dengan periwayatannya orang yang lebih sikoh. Terakhir syaratnya itu ada tidak ada ilat atau tidak cacat, atau suatu sebab tersembunyi yang membuat cacat keabsahan suatu hadis, padahal terakhirnya selamat dari cacat tersebut. Ini ada contoh hadis yang syahid dari perkataan, jika telah sholat 2 rakaat fajar, salah seorang di antara kamu hendaklah tiduran pada lengan kanan. Terus yang perbuatan, apabila mengakhiri jam setelah memandangkan azan pertama pada sholat subuh, Rasulullah berdiri melakukan 2 rakaat ringan setelah tampak fajar, kemudian berbaring menghadap kanan sehingga muadzin mengumandangkan iqamah. Sholat 2 rakaat fajar ada yang tahu nggak salah? Ya, dari qabliyah subuh. Jadi dulu Nabi ketika sholat 2 rakaat ya fajar, terus Nabi sambil menunggu azan ya, Nabi itu berbaring menghadap kanan.
amalan. Jika seekor tikus jatuh ke dalam minyak samin atau mentega, apabila minyak saminnya padat, buanglah tikus itu dan minyak samin di sekitarnya. Dan apabila minyak samin cair, maka janganlah kamu mendekatinya. Jadi minyak samin itu minyak kayak mentega gitu ya. Terus kalau minyak saminnya padat gitu ya, kayak beku gitu, kalau kejatuhan tikus, nah buanglah minyak samin itu setengah, yang kejatuhan tikus aja gitu dibuang, sisanya jangan dibuang. Terus kalau minyak saminnya cair gitu ya, nah itu jangan buang semuanya. Terus Rasulullah ditanya tentang tikus yang jatuh ke dalam minyak samin, beliau bersabda, buanglah tikus itu dan minyak samin di sekitarnya, lalu makanlah minyak saminmu. Nah, hadis ini terdapat khilaf di sanad dan matanya. Yang ini nih di merah. Jadi terdapat khilaf di sanad dan matanya. Pembagian hadis sahih. Hadis sahih Rizaki adalah hadis yang memenuhi 5 syarat. Hadis sahih yang tadinya 5 syarat itu yang adil gitu ya, perawinya harus adil, harus adil. Terus kalau sahih riwayat adalah hadis yang sifatnya itu sifat perawinya itu kurang sempurna, namun ada periwayatan dari jalur lain yang sama atau lebih kuat sehingga derajatnya naik dari hasan dzatihi menjadi sahih riwayat. Contoh sahih dzatihi kayak ada hadis nama akmal dunia, nama diberi iman awal. Ini contoh sahih riwayat ini. Seandainya aku tidak khawatir memberatkan umatku, tentu aku perintah mereka bersiwak setiap sholat. Nabi itu awalnya kan memerintahkan bersiwak ya setiap sholat, tapi karena kayaknya keberatan gitu, jadi disenangin gitu. Ini ada dari Rasulullah, Rasul Abu ini Hasan naik tingkatan menjadi sahih ini karena ini ada gelar. Itu yang sebelahnya ada sahih dzati. Hadis definisi hadis Hasan adalah hadis yang sanadnya bersambung sampai kepada Nabi melalui rawi-rawi yang adil dan logik dengan tingkat kedobitan lebih ringan dan tingkat kedobitan hadis sahih selama dari kejanggalan atau syadzat. Jadi sahih hadis Hasan itu balikannya dari hadis. Selanjutnya akan di pembagian hadis Hasan yang akan disampaikan oleh teman saya. Ini ada berbagai kisah, yaitu ada zati sama zati. Kalau zati itu ada syarat yang mengungkap kalau dia itu bisa disebut ada zati karena yang syaratnya bersambung perawi. Ada sampai bersambung lalu perawinya adil, lalu yang ketiga perawinya lebih ringan, lalu yang keempat tidak syaz, dan yang kelima tidak berilat. Lalu kalau hasil juga ini adalah hadis dhaif jika diriwayatkan melalui syarat-syarat lain yang sama atau lebih kuat. Contoh Hasan dzati. Maka jauh Tirmidzi qala sana bin Daru sana Yahya bin Sa'id al-Qattan sana Bahza bin Hakim qala hadatsani abi an jiddi qala qultu ya Rasulullah man abaru qala umuka qultu summa man qala umuka qultu summa man qala umuka qultu summa man qala summa abaka summa al-aqraba fal aqrab. Jadi di sini disebut Hasan dzati karena kan tadi sama
kayak di atas kan kalau misalnya saya bersambung, ini sebenarnya bersambung tapi apa sih programnya kok kurang lebih gitu lebih ringan karena produk itu kayak kelihatannya kurang gitu kan, kurang sempurna. Lalu ada contoh hasilnya gue ini kalau mau minum yang mau dikir jadi artinya kalau itu kita dari dalam dari di sini tuh diberikan hadis doif jika dibuatkan oleh jalan sanad lain yang sama atau dibuat. Nah di sini hadis doif yang tingkat menjadi asalnya boleh karena dia punya doif yang hadis sahih itu sahih al-Bukhari, itu sahih Muslim, sahih Uzaimah, sahih Ibnu Hibban, Musnad Hakim, sahih Ibnu Hibban, sahih Al-Albani, lalu ada hadis akar yaitu Sunan Abu Dawud, Sunan Al-Tirmizi, Sunan An-Nasai, Sunan Ibnu Majah dan Sunan Daruqutni. Definisi disebut yaitu hadis yang tidak mengimpun sifat-sifat hadis makbul yang menjadi syarat dalam hadis sahih dalam hadis hasan. Itu banyak hadis sahih itu ada juga sebabnya yang satu sebab pengguguran sanad, lalu yang satu sebab cacat perawi. Sebab pengguguran sanad itu ada yang mursal, modal, mualaf dan mudaras. Lalu kalau sebab cacat perawi ada cacat keadilan yaitu pengumuman dan majul. Kalau cacat kebencian ada munkar, ala, daraj, makhluk, mutarik, muharam, musahaf dan syahid. Untuk hadis 2012 yaitu ada pernah ada wudhu celaka bagi orang-orang yang pemilik tidak terkena wudhu daripada ancaman api neraka. Di sini menunjukkan karena terdapat sisipan berkata Abu Hurairah kalimatnya yaitu kalimat sempurnakanlah hukumnya. Lalu kita harus doa makruh yang mengakibatkan wajib atas kami membuat yang ma'ruf sesungguhnya dia mencegah kejahatan dan wajib atas kami sudah syir atau sembunyi-sembunyi ini dia memadamkan kemarahan Allah Azza wa Jalla. Ini ada contoh hadis dari Alaikum Innabil ma'rufi fa'innahu yamu'u ma'ruri asuri wa alaikum sadaqati sirri fa'innaha tutfi'u wadaballahi azza wa jalla. Wajib atas kamu berbuat yang ma'ruf sesungguhnya ia mencegah kejahatan dan wajib atas kamu sedekah sir atau sembunyi-sembunyi sesungguhnya ia memadamkan kemarahan Allah azza wa jalla. Daripada ulama kalau ini dijulukan melakukan oleh hadis karena tidak hadisnya dan sabi syai'in tidak ada apa-apanya. Hukum mengamalkan hadis baik yaitu ada pendapat Abu Al-Albani Al-Qurani dan Ibnu Hazm tidak dapat dilakukan secara mutlak. Lalu ada pendapat Abu Dawud dan Imam Ahmad. Itu hadis di mana dan Imam Ahmad sendiri dapat diamalkan secara mutlak. Lalu ada pendapat Imam An-Nawawi dan Ibnu Hajar Al-Asqalani hadis baik dapat diamalkan dengan syarat yaitu dalam tertentu seperti adalah imal, memiliki takdir dan tidak dari ancaman tidak berkaitan dengan masalah impor dan hukum lalu kalau dari itu tidak terlalu keras seperti hadis makruh dan makruh. Kadang kita tidak kesulitan sesuai antara hadis doif dengan Al-Quran. Lalu yang keempat tidak meyakini 100% hadis doif berarti dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita di doif ada banyaknya sebenarnya. Contohnya ada Al-Wal Ma'arijat dari Imam Ahmad bin Hanbal. Lalu ada Takrib Al-Manhaj Al-Mu'adraj dari Ibnu Hajar Al-Asqalani.
Yang ketiga Al-Marsi karya Abu Daud. Yang keempat Tabyin Nabi Asma Al-Mudarisin karya Al-Khatib Al-Baghdadi. Lalu kelima At-Tashrif karya Durukutni. Alhamdulillah, pemaparan dari pada pertemuan sudah disampaikan. Kita buka sesi tanya jawab. Siapa yang mau tanya? Jelaskan apa yang dimaksud dengan hadis ligo ini. Lihat dari segi kualitas, hadis terbagi menjadi 3, yaitu sahih, hasan, dan dhaif. Sebutkan kriteria dan macam hadis sahih dan hasan. Bisakah hadis hasan naik derajatnya menjadi hadis sahih? Gimana lagi? Kalau tidak ada, sambil nunggu jawabannya, gimana kalau kita tebak-tebakan? Masih gimana lomba? Masih banyak. Ayo semuanya. Ini semuanya ayo. Kita ikutan biar bahagia. Sini, jawab dulu biar deh. Ya, masih ada ya? Enggak. Oh sini. Nah, maaf ya Bu. Mau cerita? Kamu enggak. Cerita ya. Ini tahunnya kecil. Ini kita bisa kecil. Yang penting kalau ada kecil terus. Iya, berarti habis kan jadi kemarin pas kemarin saya tuh ke Wadas beli kerudungnya tuh berwarna hitam. Nah terus itu ada tukang parkir tas ya prit 2000 terus gak ada ini gak ada apa gak ada uang gak ada kunci. Kemarin tuh jadi kemarin tuh saya kan pulang. Nah, pas dia mau sholat, tiba-tiba di depan dia tuh ada ini, ada temennya, bukan temennya, ada hewan bebek.
menjawab. Pertanyaan nomor 3, siapa yang boleh menilai bahwa hadis itu dhaif? Yang boleh menilai atau menyatakan hadis itu dhaif atau enggaknya tentu saja para ahli ulama yang memang secara keilmuan dia mumpuni dalam hal hadis. Para ulama itu melakukan sebuah ijtihad atau dia memang melakukan ijtihad untuk menentukan bahwa hadis itu dhaif atau sahih. Oke, itu saja jawabannya. Ini menjawab dari pertanyaan Haji Dalam ya. Tadi kita sudah tentang hadis Jibril ya. Hadis Jibril itu adalah hadis hasan yang dhaif, tetapi dia itu memiliki penguatan dari jalur perawinya. Kan seperti contoh hadis tentang siwak yang tadi itu. Tentang siwak yang dimana Rasulullah SAW tidak akan mewajibkan umatnya untuk memakai siwak, karena Rasulullah SAW tahu umatnya itu tidak akan dapat tidak disunahkan sebelum memakai siwak. Nah, jawaban dari pertanyaan dari Nabi Burun. Gajah yang kecil sama gajah yang besar cara itu sudah tahu. Kita tahu ya. Jadi cara misahin gajah kecil sama gajah besar, ayo. Siapa yang terima sini? Ya, mau. Siapa sih orang yang terkuat di bumi? Saya, Kamu. Ya, kamu orang yang terkuat di bumi. Saya. Masih ada hubungannya sama gajah kok. Karena udah dikasih tahu kalau tebak-tebakan ini beruntun. Orang terkuat di bumi adalah orang yang ngayok gajah. Siapa juga yang kuat yang gajah? Ini orang Indonesia. Ini juga masih nyambung sama gajah. Toko apa yang paling besar? Mau baca di Google apa? Dia kalah coba. Jangan kuning. Baju gajah. Baju gajah. Oh boleh. Kalau apa yang paling besar? Toko yang paling besar. masih nyambung gak? Toko yang juga layak gajah. Ini namanya. Kebayang deh. Kebayang deh. Bisa dirangkit jadi pasangnya. Warna apa yang lucu? Kuning. Salah. Merah. Yang lucu. Ya. Kalau ini mah begini ya, ini sih berurutan dari
Satu, dua, titik warna biru. Satu lagi. Oh iya. Bawang apa yang bisa ditelan? Bawang yang bisa terbang adalah bawang bambu. Halo. Sudah, kita jawab pertanyaan dari Intan Novi. Menjawab pertanyaan Novi ya. Pertanyaannya, sebutkan kriteria dan macam hadis sahih dan hasan. Terus bisakah hadis hasan di belajarnya itu menjadi hadis sahih? Betul nggak? Itu sanadnya itu bersambung dan perawinya itu terus dobit ya. Terus tidak terdapat syadz atau cacat. Terus kalau misalnya hadis hasan itu sama sanadnya itu bersambung, tapi tidak terdapat syadz dan ilat dalam sanad ataupun matanya. Hadis hasan itu bisa naik derajatnya menjadi hadis sahih jika didukung oleh hadis lain yang memiliki kesamaan baik dalam lafaz maupun maknanya. Cukup? Jadi alhamdulillah didalamin dan sudah berteman ke rumah ini. Tadi kita udah seru-seruan, seru nggak? Terus, oh ya jaga juga kesehatan. Pulangnya hati-hati, jangan ngebut karena jalanan itu nggak empuk. Lihat ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.